Belum juga selesai pembahasan kita tentang akhir dari Secret Invasion. Di dunia nyata di Amerika sana sedang heboh keterangan mantan pejabat intelijen Amerika Serikat David Cruz yang mengatakan bahwa Amerika Serikat memiliki UFO dan benda-benda yang bukan berasal dari manusia. Jadi sekarang kita makin bertanya-tanya, apakah Skrull selama ini memang benar-benar ada di dunia nyata? Apakah Regen sebenarnya adalah Skrull? Tapi ya sudahlah, mari kita bahas saja Secret Invasion karena sampai detik ini fans masih berdebat keras soal Rhodey sejak kapan dia sudah menjadi Skrull. Ada yang yakin Rhodey menjadi Skrull sejak Civil War karena pakaian rumah sakitnya. Di lain pihak, ada juga yang meyakini bahwa teori ini sangat konyol karena Rhodey di Avengers Endgame sempat berdarah dan darahnya berwarna merah. Mereka meyakini kalau Rhodey adalah Skrull setelah Avengers Endgame sesuai dengan keterangan grafik bahwa ia mulai berontak sejak Nick Fury menghilang dari jentikan jari Thanos. Tapi tunggu, jangan berdebat dulu di kolom komentar, simpan dulu argumen kalian. Sekarang, mari kita kupas tipis-tipis Secret Invasion episode 6 ini dan membahas lebih banyak kemungkinan kedepannya apa yang sebenarnya terjadi. Penilaian Rotten Tomatoes untuk episode 6 Secret Invasion sekarang sudah keluar. Ya, seperti biasa, Rotten Tomatoes memberikan skor jelek untuk episode ini, yaitu 13%. Kalau sudah membawa namanya MCU, adanya Rotten juga, ini ibarat air dan juga api ya guys ya. Tidak perlu menjadi pedoman kita untuk skor dari Rotten Tomatoes tersebut. Gue secara pribadi sangat enjoy dengan episode 6 ini, terlebih lagi semangat dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Episode 6 dibuka dengan Priscilla atau Skrull Farah yang bergegas pergi dari rumahnya setelah diserang oleh tentara grafik dan juga Rhodey. Menariknya di bagian dinding ada darah berwarna ungu. Dan tentu ini menjelaskan bahwa yang menyerang Gaia dan juga Priscilla sebelumnya memang adalah pasukan Skrull. Kenapa kita membahas ini? Karena memang sebelumnya ada beberapa yang mengatakan bahwa tentara ini ternyata memiliki darah berwarna merah. Setelah kita menonton ulang episode 5, sekilas memang susah membedakan warna merah dan juga ungu dengan tayangan yang sangat cepat seperti ini. Tapi kalau kalian tonton ulang dan kalian perlambat, darah para tentara ini memang berwarna ungu. Untuk lebih meyakinkan, coba kalian perhatikan tangan tentara yang tergantung ini guys. Kalian lihat warnanya hijau khas dengan kulit dari Skrull. Jadi, darah yang ada di dinding ini mempertegas mereka semua adalah pasukan Skrull. Di momen ini Farah merasa tidak aman lagi di rumahnya. Kemudian dengan cepat Nick Fury menelpon dari gang dan seolah ingin berpamitan dengan Farah. Nick Fury jelas merasa perlawanannya akan memiliki dampak yang belum diketahui. Tapi yang sudah pasti adalah jika semua sudah beres, maka ia juga akan segera kembali ke stasiun luar angkasanya, tentu saja Saber. Namun yang menarik dari adegan ini adalah lokasi Nick Fury menelpon ini sangat gelap. Tapi yang paling kita kenali dari lokasi ini adalah ada mobil sedan silver di pinggir jalan. Kita bisa memastikan yang menelpon adalah Nick Fury yang asli yang sudah ada dekat dengan markas grafik. Mari kita kembali di akhir episode 5 Secret Invasion. Di sana, Gaia diantar oleh Priscilla ke bandara. Gaia kemudian bergegas menuju Moskow, Rusia setelah ditelepon oleh Nick Fury. Gaia kemudian bertemu dengan Nick Fury di Moskow, kemudian menyerahkan mobil silver ini, dan tentu Nick Fury menjelaskan bagaimana rencana mereka untuk mengalahkan grafik. Nick Fury tahu kalau Gaia tidak akan bisa buy one dengan grafik hanya dengan DNA yang ia miliki. Solusi paling jitu untuk menipu grafik adalah membuat Gaia menyamar sebagai Nick Fury. Sebenarnya rencana ini memang harus dilakukan, karena manusia biasa tidak akan bisa ke markas itu tanpa alat khusus karena radiasi dari pabrik nuklir ini yang sangat-sangat berbahaya. Kemudian Nick Fury menjelaskan ke Gaia untuk memberikan harvest atau DNA para Avengers juga karakter kuat lainnya ke grafik. Bukan cuma tipuan belaka, Nick Fury benar-benar memberikan DNA tersebut ke Gaia karena ia sudah tahu kalau grafik akan langsung mencoba DNA tersebut di hadapan Nick Fury. Sehingga kalau Nick Fury memberikan DNA yang palsu, maka rencana mereka akan gagal untuk menghentikan langkah dari grafik. Dengan rencana yang meyakinkan tersebut, grafik tentu akan lengah dan tidak akan sadar bahwa Nick Fury satu ini adalah Gaia. Fakta menarik, Skrull tidak bisa mengenali Skrull lain yang sedang menyamar. Bukan seperti Carol Danvers yang bisa tahu Skrull jika menggunakan peralatan Kree, grafik semakin yakin kalau ini adalah Nick Fury yang asli karena dengan gaya tipu daya batuk-batuknya Nick Fury. Sehingga grafik merasa ini adalah detik kematian dari Nick Fury itu sendiri. Tentu sebelum meninggal, grafik ingin Fury menyaksikan kekuatan Super Skrull-nya yang semakin kuat dengan menerima DNA dari Harvest. Alat yang mereka gunakan memang khusus untuk bangsa Skrull saja. Bukan hanya bisa menirukan wajah ataupun tubuh seseorang, tapi juga bisa menirukan kekuatan yang ia serap lewat DNA yang sudah diekstrak dengan alat ini.
Pada akhirnya, Gaia yang menyamar sebagai Nick Fury juga ikut menyerap kekuatan Harvest, dan yap, mereka berdua punya 24 kekuatan besar yang ada di MCU selama ini. Tapi nanti kita akan bahas di akhir video tentang pertarungan Gravik dan juga Gaia yang sangat-sangat keren itu. Untuk sekarang, mari kita kembali ke awal di mana Rhodey masih melakukan aksi fitnahnya bahwa yang menyerang presiden adalah Rusia yang dibantu oleh bangsa Skrull. Terlihat juga di sini Rhodey berdebat dengan Jenderal Angkatan Laut dari Amerika Serikat. Namun yang menarik dari percakapan ini adalah dari layar monitor, kita bisa melihat satelit Amerika Serikat merekam aktivitas tentara Rusia yang sedang berada di perbatasan Ukraina dan juga Finlandia. Menariknya, Rusia saat ini memang sedang berperang melawan Ukraina. Dan tentu latar waktu MCU saat ini memang seperti di dunia nyata. Selanjutnya, Nick Fury palsu mendatangi Gravik. Kalau kalian perhatikan di bagian lantai, mayat para Skrull yang melawan Gravik masih ada dan bergeletakan. Terlihat juga di depan pintu ada mayat Skrull yang bernama Beto yang disambut oleh Gaia di awal episode. New Skrullos saat ini sudah sangat berantakan, tidak ada satupun Skrull yang beraktivitas saat Nick Fury datang ke markas Gravik. Kalau kita lihat dari suasananya, memang kebanyakan Skrull sudah menjadi mayat dan yang lain menjalankan perintah Gravik dan sebagian lagi justru dikurung oleh Gravik. Di adegan selanjutnya kita melihat Nick Fury memakai alat pendeteksi nuklir yang bisa mencari lokasi lab dari Gravik. Namun memang adegan ini hanya sebagai pengecoh untuk penonton saja. Sebenarnya, Gaia sudah hafal betul lokasi ini karena dia adalah anak buah Gravik dari awal episode. Jadi, sebenarnya dia tidak perlu repot-repot memakai alat jadul seperti ini. Sementara itu, rencana berjalan lancar karena di lain sisi, Nick Fury bersama dengan Sonya memainkan perhatian Skrull Rhodey. Mereka mengelabui Rhodey dan terlihat para pengawal presiden ditembak bukan dengan peluru, melainkan hanya menggunakan obat bius saja. Terlihat jelas bahwa peran Sonya sangat besar di Secret Invasion season pertama ini guys. Karena Sonya tahu mana yang Skrull dan mana yang bukan. Tentu Nick Fury dan juga Sonya sudah mengkalkulasi dan tahu mana yang harus ditembak dengan besi panas dan mana yang harus ditembak dengan alat bius. Dan yap, akhirnya Skrull Rhodey yang mendapatkan tembakan besi panas di jidatnya. Setelah itu, Presiden Richard sangat terkejut ternyata Rhodey selama ini adalah Skrull. Melanjutkan tipuan dari Gaia, ia masuk ke lab Gravik sambil batuk-batuk seolah terkena radiasi. Padahal ini hanya upaya untuk menipu Gravik saja. Bahkan ada momen bagaimana Nick Fury ingin meminum pilnya, padahal sengaja dijatuhkan agar ia tidak jadi meminum pil tersebut. Tapi ya pada akhirnya usaha itu ternyata berhasil. Gravik sangat meyakini orang yang ada di hadapannya adalah Nick Fury sungguhan. Gravik kemudian di percakapan ini menjelaskan bagaimana wajah pria yang ia gunakan sejak awal ini adalah orang yang Gravik bunuh untuk pertama kalinya. Setelah membunuh pria tersebut dan merasa berdosa, ia memutuskan menggunakan wajah tersebut, lalu kemudian semakin bersalahnya ia, ternyata pria ini memiliki keluarga. Gravik mengatakan bahwa Fury lah yang memerintahnya untuk membunuh pria tersebut. Fury tentu langsung tercengang karena sebenarnya dia bukanlah Nick Fury, melainkan Gaia. Bahkan Gaia pun baru tahu fakta dari wajah Gravik ini. Sejauh ini masih sulit untuk menebak siapa pria ini. Namun berdasarkan keterangan dari Gravik, orang ini adalah seorang kriminal yang harus Fury kalahkan. Jadi mengingat level kejahatan yang ditangani oleh Nick Fury bukanlah kaleng-kaleng, jelas manusia di balik wajah Gravik ini bukanlah sembarang orang. Kita menduga pria ini adalah salah satu member dari Hydra di masa-masa awal Nick Fury bekerja untuk S.H.I.E.L.D. Hydra tentu melekat sekali dengan Steve Rogers dan juga Nick Fury. Jika menurut Gravik ini adalah pembunuhan pertamanya, jadi jelas ini terjadi di awal-awal Gravik bergabung untuk Nick Fury. Gravik bergabung dengan Nick Fury pada tahun 1971, kemudian latar waktu dari film Captain America The First Avengers terjadi pada tahun 1942, maka kemungkinan besar kejadian pembunuhan dari wajah Gravik ini terjadi antara tahun 1980-an dan yap, sangat mungkin jika sisa-sisa kejayaan Hydra masih ada. Setelah itu, Gravik melihat DNA Harvest yang dibawa oleh Nick Fury. Yang mengejutkan adalah DNA ini bukan hanya berisi DNA para Avengers saja, melainkan lebih banyak lagi DNA karakter kuat lain seperti Cole Obsidian, Groot, Project Extremis, Frost Beast, Ghost, Captain America, Corvus Glaive, Thanos, Outrider, Proxima Midnight, Captain Marvel, Abomination, Mantis, Drake, Korg, Ebony Maw, Hulk, Chitauri, Valkyrie, Thor, Gamora, Flora Colossus, dan juga Winter Soldiers. Sekarang mari kita breakdown bagaimana 24 DNA ini bisa berakhir di Harvest. Langkah pertama, Gravik memiliki tim yang membentuk divisi yang tugasnya adalah membersihkan kekacauan di setiap pertarungan ataupun ancaman luar yang melibatkan Avengers dan juga musuh-musuhnya.
Gambarannya mirip seperti tugas dari Damage Control, namun Gravik ditugaskan secara tersembunyi untuk membersihkan DNA semua karakter kuat seperti Avengers hingga musuh-musuhnya. Jika ada yang terluka, satu helai rambutnya pun yang ketinggalan atau bahkan keringat para Avengers yang tertinggal, Gravik dan juga timnya akan membereskan semua itu. Yang pertama, DNA Force Beast didapatkan setelah kemunculannya di bumi di post-credit scene dari Thor The Dark World. DNA Cool Obsidian didapatkan tentu dari lengannya yang terpotong oleh portal milik Wong. DNA Groot didapatkan dari patahan tubuhnya di Battle Wakanda melawan pasukan Thanos. DNA Extremis tentu mereka peroleh dari Aldrich Killian ataupun pengikutnya di Iron Man yang ketiga. DNA Ghost didapatkan dari berbagai pertarungan di Ant-Man and Wasp. DNA Captain America didapatkan dari berbagai pertarungan yang melibatkan Steve Rogers yang berdarah, termasuk ketika melawan Thanos dan juga anak buahnya, baik di Infinity War hingga ke Avengers Endgame. Kemudian ada DNA Corvus Glaive yang didapatkan saat Vision menombaknya dari belakang di Infinity War. DNA Thanos juga diambil di Infinity War saat Thor menusuk jantungnya di pertarungan Wakanda. Kemudian untuk DNA Outrider Proxima Midnight juga diambil dari pertarungan Wakanda. DNA Captain Marvel tampaknya diambil saat ia terkena tonjokan Thanos di battle akhir Avengers Endgame. Untuk DNA Abomination tentu saja diambil di series She-Hulk yang sempat kita lihat ada beberapa scene jarum di series tersebut. Untuk DNA Mantis, Drake, Thor, Korg, Valkyrie, Gamora, Flora Colossus juga diambil oleh Gravik setelah pertarungan di Avengers Endgame. Sisanya seperti Winter Soldiers, Chitauri, dan yang lainnya menyesuaikan dengan film yang mereka mainkan. Termasuk juga dengan Ebony Maw yang terluka ketika melawan Doctor Strange. Nah disinilah mereka juga bisa mengambil DNA milik Ebony Maw. Gravik dan juga timnya tentu saja selalu datang di akhir pertempuran untuk membersihkan berbagai hal yang bisa saja digunakan oleh orang yang salah. Semua itu berkat perintah dari Nick Fury. Pada akhirnya Gravik sangat percaya diri setelah mendapatkan DNA dari Harvest. Tanpa ia ketahui, Gaia juga menyerap semua kekuatan dari DNA tersebut. So sekarang mari kita bahas tentang pertarungan antara Gravik dan juga Gaia. Ada beberapa jenis kekuatan yang digunakan di dalam pertarungan ini. Visual yang pertama, Gaia memakai kekuatan Hulk, Gravik memakai kekuatan Groot. Kemudian ada kekuatan Extremis, Abomination, Drake, Ghost, Korg, Force Beast, Ebony Maw, Cool Obsidian, Thanos, Captain Marvel, Mantis. Kemudian Gaia menghadapi Gravik dengan perpaduan kekuatan Abomination dicampur dengan kekuatan Captain Marvel, ditambah lagi dengan kekuatan Cool Obsidian, dan yang terakhir dengan kekuatan Ghost. Dan yap, Gaia mengakhiri pertarungan dengan energi blast dari Captain Marvel. Pada akhirnya, Gravik tewas di pertempuran ini. Namun ada satu pertanyaan kita, apakah Gravik benar-benar tewas di momen ini? Kenapa Gaia dengan sangat yakin meninggalkan tubuh Gravik setelah melubangi bagian bawah dadanya? Tentu kita masih ragu kalau Gravik benar-benar meninggal. Selain ia punya banyak kekuatan, ada satu kekuatan yang bisa membangkitkannya lagi. Yap, tentu saja Project Extremis dari Iron Man yang ketiga. Dengan kekuatan itu, mereka bisa mendapatkan kekuatan healing factor atau penyembuhan yang sangat cepat. Gravik saat ini menjadi lawan yang paling seimbang bagi Gaia. Ada kemungkinan di masa yang akan datang Gravik akan bangkit kembali dan melawan Gaia. Di momen selanjutnya Gaia kemudian membebaskan para Sandra yang merupakan orang-orang penting. Namun yang terpenting dari semua ini adalah Agent Rose dan juga Rhodey akhirnya ikut bebas dari tahanan Skrull. Pertanyaan kita sekarang adalah sejak kapan Agent Rose menjadi Skrull? Apakah ia sudah menjadi Skrull sejak Wakanda Forever? Setelah kita menyaksikan Wakanda Forever lagi, belum ada keanehan-keanehan yang signifikan yang memperlihatkan bahwa Agent Rose ini adalah Skrull. Besar kemungkinan kita kalau Agent Rose menjadi Skrull di detik-detik akhir sesudah Wakanda Forever. Tapi ya balik lagi ini hanya teori, semoga cepat dijelaskan di film-film MCU selanjutnya. Dan sekarang untuk Rhodey, tentu saja hingga detik ini menimbulkan banyak sekali perdebatan. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, Rhodey sudah menjadi Skrull sejak film Captain America Civil War. Namun memang banyak juga yang tidak setuju dengan teori ini. Buktinya sebenarnya cukup kuat kenapa kita yakin kalau Rhodey sudah menjadi Skrull sejak Civil War. Yang pertama, tentu dari pakaian rumah sakit yang ia kenakan. Memang iya, pakaian ini bisa saja digunakan Rhodey saat ia ingin check up setelah The Blip atau setelah Falcon the Winter Soldier. Namun, coba kalian ingat wawancara Kevin Feige mengenai peran Rhodey. Kevin Feige mengatakan bahwa ia sudah meminta aktor Don Cheadle menjadi Skrull jauh sebelum Project Secret Invasion dan penggemar akan menyadari bahwa Rhodey sudah berbeda sejak lama. Bahkan ada berita terbaru bahwa sutradara Secret Invasion yaitu Ali Selim langsung mengkonfirmasi kalau Rhodey diculik oleh Skrull di film Captain America Civil War.
Tapi kalau kalian masih belum yakin dan juga masih belum setuju, mari kita lanjutkan teori ini. Dari pernyataan Kevin Feige dan juga Alicia Lim tersebut, sudah menjelaskan bahwa Rhodey bukan setahun 2 tahun saja menjadi Skrull. Akan sangat klise kalau Rhodey jadi Skrull setelah The Blip, mengingat Kevin Feige sangat percaya diri dengan twist yang ia berikan. Diputuskannya Rhodey menggunakan pakaian rumah sakit ini saja memang sudah sangat jelas. Mereka tentu ingin menyampaikan adegan yang sudah ada sebelumnya dan tidak mau bermain-main dengan istilah dan juga teori lainnya. Memang bisa saja Rhodey sedang check up di luar frame filmnya, tapi dari sisi marketing, menyamakan baju dengan film sebelumnya tentu menaikkan hype dan ya, maksudnya juga sangat jelas bahwa Rhodey hilang sejak Civil War. Selanjutnya, di film Captain America Civil War, di awal film Rhodey ini adalah salah satu yang sangat menyetujui perjanjian Sokovia sehingga ia ikut barisan Tony Stark untuk melawan barisan dari Steve Rogers. Kemudian di Avengers Infinity War, Rhodey tiba-tiba berbalik melawan dan juga membela Captain America. Memang bisa saja alasannya karena mereka sudah berdamai dengan keadaan sejak pertarungan Tony Stark dengan Steve Rogers. Namun pada faktanya, perseteruan antara Tony Stark dan juga Steve Rogers belum usai bahkan hingga Infinity War. Tapi Rhodey memang terlalu cepat membela Steve Rogers dan ini aneh kalau kita sudah menyaksikan Secret Invasion. Yang banyak diperdebatkan adalah Rhodey di Avengers Endgame sempat tertimpa bangunan dan terlihat berdarah merah. Setelah kita tonton ulang lagi memang masih sulit untuk membedakan warna ungu dan merah di kegelapan ini. Namun ada beberapa kejadian seperti penyergapan dari Gaia dan juga Priscilla, pasukannya sempat memancarkan darah yang seperti warna merah. Namun pada akhirnya diketahui bahwa mereka adalah Skrull. Di film Avengers Endgame, Rhodey tertimpa cukup keras dan membuat armornya hancur. Untuk ukuran manusia biasa, maka ia akan cedera seperti yang terjadi di Civil War. Setelah kita menyaksikan Secret Invasion, barulah kita sadar bahwa ada yang berbeda dengan Rhodey satu ini di Avengers Endgame. Ia memang terlihat lebih kuat dari sebelumnya untuk ukuran orang yang sudah cedera. Bahkan, Rocket pun meminta pertolongan kepada Rhodey. Sesuai pernyataan ini kemudian ada satu pertanyaan, kenapa ia tidak berubah menjadi Skrull di saat-saat seperti ini? Ya jelas, karena Rhodey belum meninggal. Untuk merubah Skrull dari penyamarannya, tentu harus ada tubuh yang terpotong atau si Skrull itu meninggal. Jika masih cedera ringan, tidak akan membuat Rhodey berubah menjadi Skrull. Namun dibalik semua rahasia Rhodey, yang membuat fans kecewa adalah perpisahannya dengan Tony Stark di Avengers Endgame seperti bentuk pengkhianatan bagi para fans. Karena Rhodey yang sedih di depannya itu ternyata adalah Skrull. Namun sebenarnya kita tidak terlalu kecewa-kecewa banget karena sudah cukup bagi Tony Stark. Rhodey yang ia lihat tetaplah ia anggap sebagai teman sejatinya. Untuk Rhodey yang ada di Avengers Endgame ini tetap juga punya memori dari Rhodey yang asli hingga Civil War yang sedih sahabatnya meninggal. Jadi jelas adegan ini bisa kita maafkan. Yang paling sedih justru ada di sisi Rhodey yang asli. Ketika ia bangun, ia terlihat sekali sudah sangat lama tidak terkena sinar matahari. Tentu ini menunjukkan bahwa Rhodey sudah tidak eksis sejak tahun 2016 hingga tahun 2025. Artinya, sudah 9 tahun Rhodey ditahan oleh Skrull. Rhodey sudah melewatkan peristiwa paling bersejarah umat manusia setelah kedatangan Thanos. Bisa kalian bayangkan di awal film Armor Wars nanti, Rhodey tidak kenal dengan Thanos dan berbagai kejadian heboh belakangan ini. Tapi yang paling sedih adalah ia juga melewatkan kematian sahabatnya Tony Stark dan ia akan sangat kebingungan di film Armor Wars nantinya. Dari sinilah kita akan melihat betapa marahnya Rhodey dan akan terjadi peristiwa Armor Wars di mana ia akan menggunakan sisa-sisa teknologi Tony Stark untuk melawan musuh-musuhnya yang masih belum dikonfirmasi siapa. Apakah nanti musuhnya adalah Gravik atau Skrull yang masih bertebaran di luaran sana atau justru orang lain? Namun kita benar-benar berharap bahwa peristiwa di Armor Wars nantinya masih tetap membawa Skrull ke dalam konflik-konflik mereka. Saat ini Skrull akan diburu oleh pemerintah Amerika Serikat dan seluruh dunia. Lalu Gaia dan juga Sonya akan menolong bangsa Skrull yang tidak bersalah di film ataupun series mereka selanjutnya. Karena di ending dari Secret Invasion terkuak fakta bahwa ada ratusan atau bahkan ribuan Skrull yang sudah menyamar menjadi orang-orang penting di seluruh dunia. Ditemukannya ruangan tahanan ini akan membuat Secret Invasion yang sesungguhnya benar-benar terjadi ke depannya. Secret Invasion Season 1 ini hanyalah awal dari kekacauan yang sesungguhnya dari para Super Skrull yang ingin merebut bumi. Menarik sekali untuk kita nantikan. Di akhir Secret Invasion kita melihat Nick Fury bersama Skrull Farah akan melanjutkan kisah perjalanan mereka di film The Marvel. Sekali lagi, kita akan melihat bangsa Kree dan juga aksi Carol Danvers yang lebih banyak lagi di film The Marvel. Dan yap, sampai di sini dulu pembahasan kita terkait dengan Secret Invasion. Tuliskan teori menarik kalian di kolom komentar di bawah.